uji kompetensi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Harimurti Wulanjani akan mempresentasikan uji kompetensinya. Untuk Ibu Harimurti Wulanjani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Harimurti Wulanjani hari ini akan menyampaikan uji kompetensi untuk SKKNI MSDM nomor 378 tahun 2015. Sebelumnya saya menyampaikan biodata, nama Dr. Harimurti Wulanjani SEMM. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai untuk SKKNI Sumber Daya Manusia nomor 378 tahun 2015. Next. Yaitu M701 001 009 01 tentang melaksanakan pencarian sumber calon pekerja atau rekrutmen. Selanjutnya di sini ada saya akan menyampaikan mengenai pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Untuk pengetahuan, yang pertama A adalah pengetahuan tentang program rekrutmen. Kemudian deskripsi tentang alternatif program yang sudah diterapkan, kemudian pengetahuan tentang informasi dari kebutuhan pekerja, dan pengetahuan tentang desain daya tarik organisasi berdasarkan target pasar pekerja, pengetahuan tentang program rekrutmen dasar, pengetahuan tentang kebutuhan organisasi, dan deskripsi tentang SOP yang berlaku. Itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan, yang A adalah menyampaikan berbagai program rekrutmen yang sudah ditetapkan. Kemudian yang B, metode mendesain informasi kebutuhan pekerja beserta daya tariknya. Lalu yang C, metode menetapkan program rekrutmen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang D, metode rancangan desain informasi kebutuhan pekerja. E, metode mempublikasikan respon lamaran kerja yang masuk. F, metode merancang format standar evaluasi pelaksanaan rekrutmen. G, metode merancang dan mensurvei evaluasi pelaksanaan rekrutmen. Dan H, metode penetapan rekomendasi perbaikan dan informasi kebutuhan pekerja sesuai dengan SOP. Kemudian untuk sikap itu adalah A, cermat, B, teliti, dan C adalah taat asas. Kemudian mempersiapkan dari program rekrutmen yang sudah ditetapkan. Untuk skema human capital staff 1.1 adalah berbagai program rekrutmen dijelaskan untuk menentukan tahapan rekrutmen selanjutnya. Kemudian 1.2 informasi kebutuhan pekerja beserta daya tarik organisasi didesain berdasarkan target pasar pekerja. Dan untuk 1.3 program rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ditetapkan berdasarkan prosedur operasi standar yang berlaku. Untuk definisi rekrutmen, ini yang definisi rekrutmen dari Wetter dan Davis adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Nah, isu strategik dalam rekrutmen ini, proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi
visi dan nilai-nilai organisasi. Kemudian proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Proses rekrutmen menurut Mondi tahun 2008 itu dari lingkungan eksternal dan juga dari lingkungan internal. Jadi pencarian dari sumber daya manusianya, kemudian ada alternatif-alternatif dari rekrutmen, kemudian rekrutmen ini sumber-sumber memakai metode internal, kemudian juga sumber-sumber eksternal dengan metode eksternal, dan orang-orang dan menghasilkan orang-orang yang direkrut. Sumber dan metode rekrutmen, sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Kemudian metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan, seperti rekrutmen online, ya, yang memang saat ini sedang banyak dilakukan adalah rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen internal itu, kalau sumber internal adalah promosi, kemudian transfer, kemudian penarikan kembali. Sedangkan untuk metode internal itu pengumuman lowongan jabatan atau job posting, dan persediaan bakat atau talent inventory. Selanjutnya untuk metode rekrutmen internal, ini pengumuman lowongan pekerjaan, job posting, kemudian persediaan bakat atau talent inventory, lalu promosi, transfer, aktivitas pengembangan, yaitu para karyawan yang meninggalkan perusahaan. Kemudian metode rekrutmen internal, ini Mondi 2008, pengumuman lowongan jabatan atau job posting, prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan jabatan, dan pengajuan lamaran jabatan atau job bidding, prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan, dan referensi karyawan, para karyawan secara aktif itu mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk ikut mengajukan lamaran. Tujuan dari rekrutmen eksternal menurut Mondi 2008 ini mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level, kemudian mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada pada saat ini, kemudian memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Sumber rekrutmen eksternal itu bisa dari sekolah menengah umum atau SMU atau SMA, dan sekolah kejuruan, akademi dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan ataupun pengangguran, dan juga wirausahawan. Metode rekrutmen eksternal, ini pelamar yang datang dan dari pelamar yang datang dan juga surat lamaran yang masuk, ya, walk-ins dan juga write-ins. Rekomendasi dari karyawan, kemudian iklan, kemudian agen dari tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen, lalu lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi profesional atau organisasi ketenaga kerjaan, open house atau job fair, internal, merger dan akuisisi, dan juga rekrutmen internasional. Metode rekrutmen online, perekrut internet, orang-orang yang
pekerjaan utama menjalankan proses rekrutmen melalui internet, disebut juga sebagai perekrut maya atau cyber recruiter. Bursa kerja virtual, ya, virtual job fair, metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah pelamar. Dengan situs web karir perusahaan atau corporate karir website, situs kerja yang dapat diakses, dan homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Nah, juga dengan weblogs ya, disingkat WIOX, situs web ketenagakerjaan umum. Evaluasi proses rekrutmen dan seleksi. Cost, yang pertama adalah cost, apakah kita masih dalam rekrutmen budget. Lalu yang kedua adalah time, berapa lama waktu pemenuhan dari posisi yang lowong ini. Kemudian quality adalah apakah pelamar cukup berkualitas, dan longevity atau bagaimana turnover, apakah kandidat yang kita rekrut itu bertahan lama. Nah, ini evaluasi dan proses rekrutmen. Terima kasih. Ini tadi yang kami sampaikan mengenai bagaimana rekrutmen atau sumber melaksanakan pencarian sumber calon pekerja atau rekrutmen. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun tambahan, kami persilakan. Baik, tadi setelah mendengar penjelasan, saya merasa lebih lebih paham bagaimana sih cara-cara melakukan rekrutmen gitu ya, terutama mungkin saat ini rekrutmen secara online gitu, karena situasinya juga sekarang sedang semuanya secara online, jadi lebih paham lagi bagaimana sih supaya kita bisa melakukan rekrutmen dengan baik walaupun tidak secara tatap muka. Terima kasih Bu Harimurti. Ya, terima kasih Ibu Rena Masri atas masukan dan sarannya. Ya, memang melaksanakan pencarian sumber calon pekerja rekrutmen itu dengan kondisi sekarang lebih banyak untuk online ya. Tapi ya, sekali lagi terima kasih Ibu Rena. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersedia dan tadi juga sudah memberikan masukan dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Harimurti atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan Ibu Siti Hamidah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sebentar, izin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bunda Harlis, yang saya banggakan teman-teman semua yang ada di kegiatan hari ini. Oke, kode unit yang saya ambil MKDS 007 yaitu merancang rencana pembelajaran bermutu. Izinkan perkenalan. Sebelumnya, nama saya Siti Hamidah, saya sebagai Kepala Sekolah di Salsabila Islamic Preschool Bekasi. Oke,
Elemen kompetensi yang saya ambil, yang pertama adalah menjelaskan pengertian rancangan pembelajaran PAUD, kedua prinsip-prinsip penyusunan rancangan pembelajaran PAUD, yang ketiga model-model rancangan pembelajaran PAUD, yang keempat penyusunan rancangan pembelajaran PAUD berkelompok usia. Di sini ada tahapan-tahapan pelaksanaan pelatihan. Yang pertama adalah menyiapkan fasilitas dan media pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan daftar hadir dan meminta peserta mengisi absensi. Yang ketiga, menyampaikan aturan atau prosedur pelatihan. Yang keempat, melaksanakan pelatihan ataupun pemaparan. Yang kelima, monitor dan melakukan evaluasi. Ini seperti biasa di hampir semua kegiatan pelajaran ya, semua sama tahapan-tahapannya seperti ini. Ini sepertinya sudah standar operasional lembaga. Kemudian media dan metode pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan. Kalau dari media kita ambil media yaitu ada dua, pendukung proses pelatihan, dan yang kedua media pembelajaran yang diperlukan untuk working group atau peer teaching. Kalau untuk pendukung proses pelatihan, yaitu jaringan internet, LCD proyektor atau sound system, laptop, kertas kerja, film atau video, proses pembelajaran, whiteboard, dan spidol modul pelatihan. Dan yang kalau dari media pembelajaran diperlukan untuk working group atau peer teaching, yaitu dokumen kurikulum, Permendikbud 137 tahun 2014 dan Permendikbud 146 tahun 2014. Alat permainan edukatif. Kemudian alat permainan edukatifnya yaitu bahan-bahan dan alat main yang mendukung. Untuk peer teaching seperti buku cerita, APE, sentra literasi sesuai dengan workshop pembuatan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan. Apa aja itu? Seperti kertas, kemudian skrop botol, spidol, papan ujian, skrop tutup botol, dan sebagainya. Kemudian metode pengajarannya seperti apa? Metode pengajaran di sini yaitu working group discussion, presentation, worksheet, dan peer teaching. Terus kemudian pelaksanaan pelatihan pemaparan materinya. Pelaksanaan pemaparan materi di sini sudah masuk ke tahapan inti ya, ke tahapan inti sesuai dengan RPP yang dibuat. Terus kemudian kita di sini menjelaskan peran guru. Guru di sini dituntut sebagai guru yang memiliki profesi yang mulia. Seperti apa sih guru yang mempunyai profesi yang mulia? Yaitu guru yang berperan sebagai membimbing, mengarahkan peserta didik dan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, dan guru yang semua bekerjanya dengan hati, mendidik dengan hati, dengan cinta. Kemudian proses membimbing ini pun membutuhkan peran guru atau pengelola pembelajaran yang bermutu. Jadi otomatis bukan hanya sekedar membimbing, bukan hanya sekedar mengarahkan ataupun menjadikan anak tahu tidak tahu menjadi tahu. Di sini juga guru harus menghadirkan hati, karena hati merupakan faktor utama untuk memunculkan semua karakter guru, semua profesi guru sebagai guru mulia. Terus kemudian ujung tombak pendidikannya seperti apa gitu. Di sini seorang guru merupakan agen perubahan. Di sini guru dituntut untuk menjadikan agen perubahan, kemudian berusaha secara optimal mencapai semua hasil pendidikan secara maksimal pula. Jika guru dengan memberikannya totalitas dan loyalitas kinerjanya, otomatis hasil yang dicapai pun akan maksimal gitu, akan maksimal baik itu secara kepada pendidik, kepada peserta didik ataupun kepada lembaga dan bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian peran guru di sini bisa disimpulkan peran guru dan fungsi guru. Berarti yaitu guru sebagai fasilitator, guru sebagai edukator, guru sebagai motivator ataupun guru sebagai role model. Kemudian di sini ada analisa rasional. Kita melihat dari sisi guru, secara fakta guru di sini belum semua bisa mendesain pembelajaran ataupun membuat RPP. Karena apa? Karena di sini rendahnya kompetensi guru. Gitu. Karena guru khususnya di guru PAUD itu banyak yang berlatar belakang non PAUD. Gitu. Karena jadi di sini
sebagai pengelola lebih kerja keras lagi jika guru ini berlatar belakang non PAUD gitu. Jadi pembinaannya, pembimbingannya terhadap guru tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian fakta yang kedua adalah 76% dapat dikategorikan bahwa guru sudah paham mengenai perencanaan pembelajaran tematik. Nah, berarti fakta di sini masih sangat belum maksimal ya untuk mencapai target 100% gitu. Terus kemudian secara ideal jika kita berada di era digital. Berarti apa tuntutan guru? Berarti guru di sini dituntut untuk merubah semua mindsetnya, merubah semua skillnya, bagaimana guru itu bisa inovatif, kreatif, kemudian mampu mengembangkan digital, mampu mengembangkan digital karena untuk menyiapkan dan untuk memasuki gerbang revolusi industri 4.0 yaitu pendidik yang dinamis, kreatif dan inovatif. Jadi di sini kalau semua guru bisa maksimal, guru mencapai ideal, otomatis pendidik akan menjadi mutu pendidikan itu akan berkualitas, kemudian menciptakan generasi-generasi yang berkualitas pula. Terus kemudian langkah-langkah merancang program tahunan. Apa aja sih yang perlu dilakukan untuk melangkah program tahunan? Seperti biasa, pertama adalah merancang tema spesifik mungkin suatu kebutuhan lembaga PAUD. Yaitu apa? Kita merancang tema kurang lebih PAUD itu ada 10 bulan. Karena dipotong dengan ada 10 bulan atau 12 bulan. Jadi kita tentuin nih tema, kita ambil dulu tema besar, kemudian tema-tema kecilnya kita tentukan. Terus kemudian langkah yang kedua apa? Yaitu menetapkan konsep materi gitu. Kita materinya mau pakai materi STEAM ataupun Merdeka Belajar ataupun sentra gitu. Di sini kebetulan kita menggunakan STEAM, jadi kita materinya mengonsepnya semua dengan materi STEAM. Terus kemudian yang ketiga adalah merancang puncak tema. Jadi di setiap tema otomatis ada puncak tema. Contoh, jika tema itu dokter profesi halalku, berarti puncak temanya apa? Mendatangkan dokter ke rumah, ke sekolah, yaitu presentasi kepada anak-anak bagaimana menjadi dokter, manfaatnya apa. Jadi kalau jika kita hadirkan dokter gigi, berarti si dokter itu membawa alat gigi dan sebagainya. Terus kemudian merencanakan kegiatan life skill yang diprediksi muncul suatu tema yang dirancang. Nah, ini sudah tentu life skill, kegiatan life skill ini sudah ada di setiap kegiatan. Terus kemudian apalagi yang dilakukan, yaitu yang kelima, merencanakan nilai-nilai karakter yang akan dibangun yang relevan dengan tema. Nah, di sini pasti setiap kegiatan pasti akan mengandung, pasti ada tahap perkembangan ya, perkembangan 6 nilai agama dan moral gitu. Ini untuk membangun semua aspek-aspek nilai agama dan moral. Terus kemudian yang kelima adalah menetapkan hafalan surat pendek. Nah, ini ditargetkan. Di tahun pertama kita targetkan untuk kelompok playgroup hafalannya sampai mana. Begitu juga Asmaul Husnanya, Asmaul Husna otomatis sudah 100. Terus kemudian untuk doanya, hadisnya dan sebagainya ini sudah ditentukan di awal tahun. Terus apalagi yang dirancangkan, yaitu menetapkan penanggung jawab. Di sini kita bagi semua guru penanggung jawabnya. Penanggung jawab bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, bulan kelima, bulan ke-6, bulan ke-7 dan selama 1 tahun. Semua guru dibagi tugasnya, ada PJ-nya jadi per bulan. Terus kemudian di sini untuk selanjutnya yaitu menentukan konsep. Di sini bagaimana menentukan konsep pengetahuan yang peroleh anak dengan tema, contoh kita ambil temanya Ka'bah. Kita ambil konsep tema Ka'bah, sainsnya seperti apa? Kita dikenalkan di sainsnya seperti apa? Berarti di sini anak, jika di sains anak akan mengenal warna, yaitu warna hitam. Kemudian sifatnya, karena Ka'bah otomatis di sini ada air zam-zam. Nah, air zam-zam di sini
kemudian dikenalkan dengan sifat air masuk gitu kan. Terus kemudian cara matematikanya apa? Matematikanya yaitu anak mengenal bentuk geometris, kemudian mengenal konsep bilangan 1 sampai 4, 6 sampai 8. Ini apa namanya target-target lain. Terus kemudian untuk artnya apa? Proyek kreasi membentuk bangunan ruang Ka'bah, yaitu dari kotak kemasan membuat boneka, orang berpakaian ihram dan sebagainya. Kemudian kalau dari bahasa, apa yang akan diajarkan kepada anak, yaitu bunyi huruf vokal I. Untuk kelompok A, bunyi konsonan K, kakiku, kakeko untuk TKB, kemudian kosakata tentang haji. Terus nilai-nilai sosialnya apa? Yaitu berteman dan bersahabat. Kemudian di sini contoh muatan dalam program tahunan, program tahunan. Contoh muatannya seperti apa? Berarti contoh kita ambil bulan Juli. Juli temanya indra, panca indera, terus kemudian subtemanya apa? Identitas anggota tubuh, yaitu mengenal bagian-bagian anggota tubuh, kemudian fungsinya dan sebagainya. Kemudian rumusan temanya apa? Yaitu tebak kata ciptaan Allah yaitu Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq. Kemudian puncak temanya apa? Di sini puncak temanya sudah ditentukan yaitu berlatih. Sebentar, di situ saya pakai kacamata tidak terlihat. Puncak temanya berlatih, iya, kebersamaan diri, cuci tangan, sikat gigi, dan sebagainya. Terus kemudian dari sains juga sudah ditentukan, dari bahasa, sosial, art, karakter buildingnya, surat pendeknya, lagunya itu sudah ditentukan. Jadi untuk program tahunan dari setiap bulan, setiap tema semua sudah ditentukan, subtemanya, rumusan temanya, puncak temanya, kemudian konsep-konsep yang akan dikembangkan, konsep-konsep perkembangan anak yang akan dikembangkan itu sudah ditentukan, karakter buildingnya, lagu-lagunya, dan sebagainya. Terus kemudian, nah ini contoh muatan juga sama, karena ini lanjutan, dibuat sampai 1 semester, kemudian referensi. Referensi yang saya gunakan, yang materi singkat ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014, Diana Tristerdorf, The Creative Curriculum for Early Childhood Teaching Strategies, Washington DC, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Silahkan kalau ada masukan, ada saran, ada pertanyaan, dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Hamidah. Mungkin ada respon atau tanggapan dari Ibu Harimurti terkait iya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Hamidah yang berkaitan dengan bagaimana mengenai guru dan juga tadi ya banyak yang memang sekolah itu harus mempersiapkan ya Bu Siti Hamidah ya, dan menjadi satu tantangan. Apa yang sudah Ibu sampaikan menambah wawasan kita dan juga banyak hal positif yang memang sudah cukup Bu dan sudah sesuai dengan apa yang tadi Ibu presentasikan. Terima kasih Bu Siti Hamidah. Iya, terima kasih Ibu Harimurti. Baik, terima kasih Bu Siti Hamidah dan Ibu Harimurti. Saya kira cukup untuk simulasinya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.